Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Saharil dengan nomor induk mahasiswa 20 26 21 147 dari program studi Pendidikan Fisika. Adapun tujuan dalam pembuatan animasi media pembelajaran kali ini yaitu sebagai tugas mata kuliah inovasi bahan ajar fisika. Dalam media pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran fisika SMA kelas 12 IPA semester 1. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang listrik arus searah. Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari namanya adalah listrik dinamis. Listrik yang umumnya kita manfaatkan dalam kehidupan adalah listrik dinamis. Ditinjau dari gerak muatannya, listrik dinamis adalah listrik dengan muatan bergerak. Muatan bergerak menyebabkan munculnya arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang terjadi karena adanya perbedaan potensial dalam medan listrik. Beda potensial dapat dihasilkan oleh sumber tegangan yang mengakibatkan arus listrik mengalir dalam rangkaian. Yang pertama, kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya per satuan waktu pada suatu titik. Maka arus listrik dapat dirumuskan yaitu I sama dengan Q dibagi dengan delta T, dengan Q yaitu muatan listrik, delta T selang waktu, dan I adalah kuat arus listrik. Dua, beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Adapun rumus dari beda potensial yaitu V sama dengan W dibagi dengan Q. Dengan V itu beda potensial, W itu usaha atau energi, dan Q itu muatan listrik. Yang ketiga, hukum Ohm. Pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar listrik sebanding dengan tegangannya. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Adapun persamaan dari hukum Ohm yaitu R sama dengan V dibagi dengan I, dengan R itu hambatan listrik, V adalah beda potensial atau tegangan listrik, dan I itu kuat arus listrik. Yang keempat, hambatan listrik. Adapun persamaan dari hambatan listrik yaitu R sama dengan Rho dikali dengan L dibagi dengan A. Dengan R itu hambatan kawat, dengan Rho itu hambatan jenis, L itu adalah panjang kawat, dan A itu luas penampang. Kelima, rangkaian hambatan listrik terdiri dari rangkaian seri. Kita lihat pada gambar bagaimana bentuk dari rangkaian seri. Nah, itu berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Secara matematis dapat ditulis menjadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN atau I selanjutnya.
Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2, tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber, atau dengan kata lain yaitu V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan Vn atau V seterusnya. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Ingat ya, maksud dari tanda titik-titik di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor lain. Jadi kalau resistor atau hambatannya lebih dari 2, tinggal dijumlahkan saja, yaitu R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R. Jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Hambatan rangkaian kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bertingkat. Adapun model dari rangkaian paralel kita lihat pada gambar. Jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan menjadi I total sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan IN atau I seterusnya. Di sisi lain, tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka kita dapat menuliskannya menjadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn atau V seterusnya. Lalu, bagaimana cara kita menghitung hambatan listrik untuk rangkaian paralel? Kalau Anda perhatikan, konsep antara seri dan paralel tadi terbalik. Maka, cara mencari hambatannya adalah sebagai berikut, yaitu I sama dengan I1 ditambah 2, dengan V dibagi R sama dengan V dibagi dengan R1 ditambah dengan V dibagi dengan R2, menjadi 1/R sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan seterusnya. Maka nilai hambatan total pada susunan paralel akan memperkecil nilai hambatannya. Jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Hukum 1 Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut dengan persamaan yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Maka hukum Kirchhoff 2 dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma gaya listrik ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Adapun ketentuan dalam hukum 2 Kirchhoff yaitu yang pertama, semua hambatan dihitung positif. Yang kedua, pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif atau bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung positif. Jika sebaliknya dari kutub positif ke kutub negatif atau bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung negatif. Ketentuan yang ketiga yaitu arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. Ketentuan yang keempat, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan.
Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Energi listrik adalah besar muatan dalam kolom dikalikan pada potensial yang dialaminya. Satuan energi listrik dalam sistem satuan internasional adalah joule. Energi listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu W sama dengan V dikali dengan Q, atau W sama dengan V dikali dengan I dikali dengan T, atau W sama dengan I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T, atau W sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Adapun keterangan masing-masing simbol dari persamaan tersebut, yaitu P itu merupakan daya listrik, W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik, V adalah beda potensial, T adalah waktu aliran, R merupakan hambatan, dan I itu adalah kuat arus. Daya listrik. Daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Adapun persamaannya yaitu P sama dengan W dibagi dengan T, atau P sama dengan V dikali dengan I dikali dengan T dibagi dengan T sama dengan V dikali dengan I, atau P sama dengan I pangkat 2 dikali dengan R dikali T dibagi dengan T sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat dikali T dibagi dengan RT sama dengan V kuadrat dikali R. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada animasi media pembelajaran Fisika SMA kelas 12 semester 1 tentang listrik arus searah. Terkait kekurangan dari media pembelajaran kali ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri animasi pembelajaran kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.